Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke tutorial Matplotlib. Pada bagian kelima ini kita akan mencoba men-setting sumbu X dan sumbu Y. Yang ini sumbu X, sumbu Y, atau disebut juga dengan aksis X dan aksis Y. Dengan men-setting kedua sumbu atau aksis tersebut, kita dapat mengubah tampilan dari plot kita yang berada di dalam aksisnya ini. Oke. Dengan mengubah setting daripada sumbu X dan sumbu Y, tampilan dari plot kita yang di dalam ini bisa terlihat lebih kecil, bisa terlihat lebih besar, dan bisa terlihat sangat besar sekali, dan bisa terlihat padat memenuhi aksisnya tanpa menyisakan ruang kosong seperti ini. Dan semua itu kita lakukan sesuai dengan setting daripada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Oke. Kita akan langsung saja ke tutorialnya. Saya akan men-setting Jupyter Lab-nya sebentar. Oke, saya mengcopy. Oke, sekarang kita sudah berada pada Jupyter Lab. Kita akan membuat file baru, notebook baru. Oke. Kita akan mulai mengcoding, membuat plot. Import numpy snp, import matplotlib.pyplot.splt. Kita sajikan data kita. X sama dengan np.linspace 050 100, Y sama dengan np.sinx dikalikan dengan np.exp minus x dibagi 10 dibagi 11 misalnya. Oke, itu adalah data kita yang akan kita plot, X, Y. Kemudian kita buat figur axis sama dengan plt.subplot. Kita beri fixed size. Fixed size-nya dalam bentuk tuple. Misalnya 9,3, face color sama dengan 9 F2 DF. Oke, sekarang ini adalah tampilan dari plot kita. Ini kita akan memplot data kita X, Y ke dalam axis. Axis.plot X, Y, kemudian warna plotnya adalah magenta. Oke. Kita coba pink misalnya. Sekarang kita jalankan. Kurang jelas. Blue. Ya, oke, warnanya biru seperti itu. Nah, ini adalah plot kita yang sudah berada dalam aksis yang baru kita ciptakan. Dan kita lihat tampilannya sangat sederhana seperti ini, tanpa ada
settingan daripada sumbu X dan sumbu Y. Kita belum membuat settingnya. Jika kita ingin tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa men-setting sumbu X dan sumbu Y. Misalnya kita coba di atas, kita beri settingan axis-nya, axis.axis, ya. Axis yang huruf I ini adalah sumbu, ya. Oke. Bukan tanda kurung, ya. Ya, tanda kurung. Kemudian kita coba beri stylenya seperti ini, misalnya equal, ya. Nah, kalau axisnya kita beri style equal seperti itu, kita lihat bagaimana tampilan daripada plot kita. Nah, kalau equal maka akan dibagi dua. Pada axis Y-nya kita lihat dari 0 ke bawah itu sebanyak 75, ya, 75 value-nya. Kemudian ke atas adalah 75. Jadi dibagi dua sama rata, equal, sehingga plot kita yang tadi terlihat besar menjadi terlihat lebih kecil karena axis Y-nya sudah berubah menjadi equal seperti itu. Oke. Nah, itu cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengubah tampilan daripada plot kita. Kemudian bisa juga kita lakukan seperti ini, misalnya axis.set xlim. Kita beri limit pada X atau limit pada Y, misalnya ylim, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari min 75 sampai 75, kita bisa melakukan limit, memberi limit batasan daripada sumbu Y-nya. Misalnya dimulai dari min 10 sampai dengan 10. Oke, kalau kita lihat, ini karena ini belum kita komen, ya, belum ada efek. Oke, sekarang kita jalankan. Ya, sekarang sudah berubah menjadi dari min 10 sampai 10. Mungkin masih terlihat kecil, bisa kita beri setting lagi. Misalnya dari 5, dari min 4 sampai 4. Oke. Kita enter. Nah, sekarang sudah terlihat agak lebih besar. Namun ide dari equal ini adalah kita melihat ruang yang sama pada sumbu Y antara ruang negatif dan ruang positif, ya. Yaitu pada ruang yang di sini, ini adalah ruang negatifnya, sini adalah ruang positif, dan diantaranya adalah plot kita, ya. Makanya disebut dengan equal seperti itu. Oke, kita bisa men-setting sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita beri angka 2 di sini, dari min 2 sampai 2. Kita jalankan. Nah, sudah terlihat lebih bagus, ya. Oke, itu cara yang kedua yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi adalah equal seperti itu. Yang kedua adalah dengan memberi limit baik pada sumbu Y ataupun pada sumbu X, ya. Sekarang kita beri pada sumbu Y, maka begitu tampilannya. Oke. Kita juga bisa membuat limit pada sumbu Y, sumbu X, misalnya axis.set xlim, misalnya 0 sampai 20. Oke. Sebelumnya adalah 0 sampai 50. Nah, sekarang kita buat 0 sampai 20. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat gelombang kita sudah terlihat lebih pendek, ya, karena X-nya cuma sampai pada angka 20, ya. Ya, kalau sebelumnya adalah angka 50. Oke. Oke.
Nah, itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah setting daripada axis-nya. Oke, sekarang kita komen lagi ini. Kita coba cara yang lain. Bisa juga dengan cara seperti ini. Axis.axis. Kemudian di dalamnya kita ketik tight ya. Tight itu artinya padat ya. Jadi hanya sedikit saja ruang kosong yang tertinggal. Jadi plot kita terlihat lebih pas pada axis kita ya. Axis yang persegi 4 itu. Sekarang kita jalankan. Nah, ini sudah terlihat padat seperti ini. Kita lihat sangat sedikit sekali ruang kosong yang tertinggal seperti ini. Oke, ini juga. Jadi terlihat lebih memenuhi axis kita dan terlihat pas pada axis. Oke, itu cara lain untuk men-setting axis kita, yaitu dengan membuat axisnya menjadi tight seperti itu. Tight itu sendiri artinya padat ya. Tapi kita juga bisa membuatnya lebih padat lagi, sehingga tidak sedikit pun ruang kosong yang tertinggal, yang tersisa pada plot kita. Oke. Yang pertama, misalnya kita ingin pada sumbu X kita tidak ingin ada ruang yang tersisa seperti ini. Ya. Kita ingin menjadi plot kita berada pas pada awal axis sampai pada akhir axis. Oke. Nah, caranya kita gunakan auto scale seperti ini ya. Kita ketik axis.autoscale. Scale, kemudian di dalamnya kita tulis enable sama dengan true. Kemudian kita pilih axis yang kita ingin menjadi padat, misalnya axis X. Oke. Kemudian tight sama dengan true ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan memang tidak sedikit pun ruang kosong yang tertinggal pada sumbu X. Plot kita pas berada pada awal sumbu X dan pada akhir sumbu X. Jadi sangat padat dan tidak ada ruang yang tersisa. Tapi pada sumbu Y kita lihat masih ada sedikit ruang yang tersisa. Nah, kita bisa juga membuat mengubah aksisnya menjadi sumbu Y. Di atas ini kita ganti menjadi Y. Oke. Nah, yang padat itu adalah pada sumbu Y-nya ya. Di sini ya. Sedangkan pada sumbu X-nya masih ada ruang yang tersisa ya. Oke, itu pada sumbu Y. Nah, bagaimana kalau kita ingin kedua-duanya? Tidak ada ruang yang tersisa pada plot kita baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Oke. Caranya kita tidak mengetik Y ataupun X, kita tulis both ya, B-O-T-H. Both itu artinya kedua-duanya. Nah, kalau kita jalankan, nah plot kita sudah memenuhi seluruh sumbu X dan sumbu Y. Tidak ada sedikit ruang pun yang tersisa baik pada aksis X ataupun aksis Y. Kita lihat di sini ya. Tidak ada space yang ditinggalkan oleh plot kita. Oke, itu cara kita mengatur, men-setting daripada aksis kita ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, jika kita menginginkan equal, maka kita buat equal seperti tadi. Jika kita ingin mengatur secara manual limitnya, kita bisa membuat set limit, set Y limit, dan set X limit. Kalau kita ingin membuat padat, kita bisa axis.tight, axis.axis, kemudian tight ya. Yang ini adalah mengatur limitnya, dan ini membuat menjadi equal, sama ya. Negatif dan positif sama banyak ya ruangnya. Yang ini adalah tight. Kemudian kita bisa mengatur
baik sumbu X ataupun sumbu Y menjadi tight, menjadi penuh atau padat ya, dengan cara menggunakan auto scale seperti ini ya, yang terakhir. Oke, sekarang coba kita buat 4 buah. Kita lihat berapa itu, 1 2 3 4 ya. Kita buat 4 subplot. Kita akan langsung melihat bedanya sekaligus. Fix axis sama dengan plt.subplots. Kita buat barisnya 1, kemudian kolomnya 4. Kemudian fix size-nya sama dengan 93 misalnya. Kemudian face color sama dengan misalnya F8 CC FF. F8 CC FF. Ini bukan color tapi colors. Nah, sekarang kita sudah punya 4 axis yang sama besar. Itu 4 subplot ya. Kemudian kita masukkan plot kita satu persatu. Caranya adalah axis. So, kita buat variabel axis 1 sama dengan axis 0. Kemudian axis 1. Axis 2 sama dengan axis 1. X3 sama dengan axis 2. X4 sama dengan axis 3. Axis 3, Sekarang baru kita plot satu persatu. Kita mulai dari X1, AX1 dot plot, X, Y. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya. Nah, kita lihat ini plot yang pertama sudah ada plotnya, kemudian yang berikutnya belum kita plot. Kita lanjut plot yang X2 dot plot X, Y. AX3 dot plot X, Y. AX4 dot plot X, Y. Sekarang kita sudah memiliki semua plot yang berisi axis yang sudah berisi plot keempat-empatnya, tapi tampilannya masih sama ya. Kita ingin melihat beda dari pengaturan setting daripada axis pada plot yang sama. Kita lihat bagaimana bentuk bedanya. Yang pertama kita beri setting pada X1 dot axis yaitu equal ya. AX1 kita beri title dot set title equal. Nah, ini dia bentuk equal, yaitu sama besarnya antara ruang negatif mulai dari minus 40 sampai 0 dan ruang positif dari 0 sampai 40. Jadi plot kita terlihat kecil, terlihat lurus seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ya, kita lakukan setting pada AX2 dot
set. Nah, sekarang kita beri limit ya, set y limit, mungkin x lebih dulu, x limit, x lim, misalnya 0 sampai 20 ya. Kemudian x2 dot set y lim, misalnya -2 sampai 2. Oke. Kemudian kita beri judul x2 dot set title x, y lim. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini dia bentuk plot kita yang kedua ya. Bentuknya terlihat lebih besar dari yang pertama, tetapi tidak panjangnya tidak penuh, terpotong pada sumbu X karena sumbu X-nya hanya sampai pada 20 ya. Oke. Dan bentuk dari plot kita berubah menjadi seperti itu ya. Kemudian kita pergi ke plot yang berikutnya. Plot yang ketiga ya. AX3 kita beri axis tight ya, atau padat. Oke. Kemudian AX3 dot set title tight. Oke. Nah, kita lihat. Ya, kalau tight tidak jauh beda dari aslinya ya. Ya. Kalau kita besarkan, terlihat di sini ada ruang kosong, tetapi proporsinya sudah pas ya, sama seperti aslinya yang belum kita edit. Oke. Itu adalah tight ya. Jadi plotnya terlihat pas pada axis. Oke. Kemudian plot yang terakhir, kita akan menggunakan auto scale seperti tadi. Jadi tidak ada ruang kosong yang tersisa ya. Jadi AX4.AutoScale scale ya. Kemudian enable sama dengan true. Kemudian axis-nya kita gunakan kedua-dua axis yaitu both. Kemudian tight sama dengan true. Oke. Kemudian kita beri title export.set title yaitu auto scale both. Oke. Nah, sekarang ada kesalahan. Axis both. Oh, ternyata kita lupa memberi sama dengan, tanda sama dengan ya. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil dan kita lihat plot yang keempat itu tidak meninggalkan ruang sedikit pun pada axis-nya ya. Baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Nah, ini adalah beda dari keempat style tadi, setting pada axis, kalau kita lihat secara bersamaan. Oke, teman-teman semua, saya rasa cukup di sini dulu tutorial kita pada bagian kelima ini. Kita akan melanjutkan pada tutorial Matplotlib